Terima kasih juga untuk yang sudah menyempatkan waktu mengikuti kuis di Woodball. Jadi itu bukan sekedar kuis sih sebetulnya ya. Jadi hitung-hitung mengingat-ingat gitu ya. Mengingat-ingat persoalan yang sudah lalu. Apalagi ini kan belum ulangan, jadi harus tetap update yang sudah diberikan. Rizky Putra Ananda, dengar saya? Rizky Putra dengar saya? Nggak bisa mic-nya dihidupin? Oh, mic-nya rusak. Ini kamu tadi pas gabung itu ada tulisannya Rizky Putra dan bergabung dan dengan satu orang lainnya gitu. Itu kenapa bisa gitu ya? Ya baik, kalau kurang tahu. Oke, seperti yang sudah saya posting di Classroom gitu ya. Ini hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke materi berikutnya. Jadi tanpa panjang lebar, saya akan share saja materinya ya. Jadi judulnya adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya ini kita juga sudah ada aplikasi ya, tapi sekarang tidak lagi dibahas di sini. Yang judulnya adalah kalau tidak salah itu adalah laju yang berkaitan. Kebetulan pada waktu itu, pada sesi sebelumnya, itu keterkaitannya dengan fisika, yaitu kecepatan dan percepatan. Ya. Berikutnya ini ada kata orang pintar mah peta konsep. Ini yang mau dibahas. Terus ada kemiringan dan kemonotonan. Kemudian ada nilai maksimum dan nilai maksimum minimum. Kemudian mungkin ada penerapannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada rumus pembantu ya. Rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Jadi ada beberapa rumus bantu, sebenarnya tidak hanya ini. Ya. Kita masuk ke kemiringan garis singgung dan kemonotonan fungsi trigonometri. Tujuan dari pelajaran ini kurang lebih adalah nanti kalian dapat menjelaskan keberkaitan turunan pertama fungsi trigonometri dengan kemiringan garis singgung, kemudian dengan interval fungsi naik dan fungsi turun, kemudian menyelesaikan persoalannya. Materi prasyarat tadi, ya, materi prasyarat ini ya, untuk mempelajari bab ini, maka kita butuh materi prasyarat ya, yang harus dipelajari.
Yang pertama itu adalah rumus turunan fungsi aljabar dan trigonometri serta sifat-sifatnya. Ini yang saya sampaikan langsung itu adalah yang trigonometrinya, sedangkan aljabarnya itu dari berbagai sumber gitu ya. Ini di sini tidak saya uraikan satu persatu karena masih baru gitu ya. Berikutnya materi prasyarat yang harus dikuasai yaitu adalah rumus dasar persamaan trigonometri. Ini materi kelas 11 ya, kelas 11. Jadi ada 3 yang dasar ya. Ada 3 yang dasar, yaitu bentuk sin X sama dengan sin alpha. Maka nilai X-nya adalah alpha ditambah N kali 2pi. Atau X sama dengan pi dikurangi alpha ditambah N kali 2pi. Atau, ya. Kemudian untuk cos-nya seperti ini. Kalau ada persamaan cos X sama dengan cos alpha, maka X-nya itu adalah alpha ditambah kelipatan dari 2pi atau negatif alpha ditambah kelipatan 2pi. Kemudian tangen hanya satu, kalau tangen rumusnya X sama dengan alpha ditambah N kali pi. Untuk sin dan cos ini dia mempunyai periode dasar sebesar 2pi. Artinya nilainya akan kembali seperti semula ketika dia sudah melintas sejauh 2pi. Atau kalau dari sisi gambar, grafik, gambarnya akan berulang seperti gambar sebelumnya setelah melewati 2pi. Kalau tangan, pi. N-nya anggota bilangan bulat, jadi boleh kita ambil dari negatif berapapun. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan pi dapat diganti dengan 180 derajat. Ini adalah rumus dasar trigonometri. Berikutnya ada lagi rumus kemiringan atau gradien, gitu ya. Rumus kemiringan atau gradien. Ini di mana kamu pernah ketemu ya, kemiringan atau gradien ini? Ya, ada yang ingat pernah ketemu di mana? SMP, Pak. Kelas 8, Pak. Oh, kelas 8 ya. Oh, iya iya, di SMP ya. Sayup-sayup tadi ada yang bilang katanya belum pernah ketemu Pak, soalnya masih PPKM gitu katanya. Ya, kemiringan ya, kemiringan. Gradien garis yang melalui titik A dan B dengan koordinat masing-masing X1 Y1, B X2 Y2. Maka gradiennya adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kemudian gradien garis Y sama dengan MX tambah C, suatu garis yang dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, itu gradiennya adalah M. Jadi kalau ada garis yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini, maka gradien yang dimaksud dengan gradien itu adalah koefisien dari X. Setelah kelas 8 dan sebelum ini, setelah kelas 8 sebelum ini, pernah ketemu persoalan ini di mana? Di materi apa?
Program linear, udah belajar program linear? Belum? Udah, Pak. Kalau udah nih ya, berarti ya nggak jauh-jauh amat gitu ya, nggak perlu ke kelas 8 ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah modal kita untuk pembahasan di bab ini. Berikutnya ini uraian materinya. Yang pertama adalah kemiringan garis singgung dulu. Perhatikan gambar berikut. Ini apa? Sumbu X katanya, ini apa? Sumbu Y katanya. Kemudian ada grafik dengan persamaan Y sama dengan Fx. Berikutnya apalagi ya? Ada titik di sini. Sebut titiknya adalah A. Koordinatnya A, FA. Jadi si X-nya, absisnya A, ordinatnya FA. Gitu. Kemudian ada titik kedua, yaitu titik B. Gitu ya. Misalkan FA adalah sebuah titik tetap pada suatu kurva Y sama dengan Fx, dan andaikan B yang koordinatnya A tambah H, FA tambah H, adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan. Jadi kalau A ini kita anggap sebagai titik tetap. Jadi jangan tetap di sini di koordinatnya. Kalau B ini adalah kita asumsikan sebuah titik ya, sebuah titik yang dapat dipindah-pindahkan. Misalnya titiknya saya pindahkan ke sini ya. Nah, tali busur yang melalui A dan B mempunyai kemiringan atau gradien. Nah, tadi titik B-nya misalnya saya pindahkan ke sini. Oh ini apa ini ya? Oh ini menunjuk ya. Oke, apalagi? Terus ini H. H itu berarti selisih kayaknya ini ya. H ini adalah selisih absis ya. Nah, kita lihat dulu sebelum tentukan apa namanya kemiringan atau gradien. Di sini selisih absis antara A dan B ya, ini H gitu ya. Kemudian ya. Ini adalah tali busur ya. Ini adalah tali busur yang menghubungkan titik A dan B. Nah, kalau misalnya titik B-nya saya pindahkan mendekati A ya, mendekati A, saya pindahkan ke bawah, otomatis nanti garisnya akan berpindah. Loh, kok nggak nyambung ya? Ini salah urutannya kayaknya nih. Jadi kemiringannya saya ulangi ya. Ini udah ada gambarnya, kayaknya salah ininya nih susunannya. Nah, tali busur yang melalui A dan B mempunyai kemiringan gradien MAB. Nah ini ya, tali busur melalui A dan B, yang merah ini tali busur, mempunyai kemiringan atau gradien itu MAB, yaitu FA tambah H dikurangi FA dibagi H. Nah dari mana? Nah ini adalah berdasarkan tadi itu, bahwa kalau misalnya ada dua titik, A-nya X1Y1, B-nya X2Y2, maka kemiringannya itu ditentukan dengan Y2 dikurangi Y1. Berarti di sini adalah ini bisa dipandang sebagai Y2, FA tambah H ini, kemudian FA-nya adalah Y1. Berarti FA tambah H dikurangi FA. Dibagi H, H ini adalah sama saja dengan selisih A tambah H dikurangi A gitu. Jadi karena rumusnya tadi adalah
X2 dikurangi X1 gitu. Jadi dapatnya ini. Nah, jadi ini adalah berdasarkan rumus gradien apabila diketahui dua buah titik ya. Jadi ini gradien tali busur ini atau garis ini ya, ini ditentukan seperti ini. Berikutnya, nah kalau misalnya titik B ini dipindahkan, ya. Dipindahkan, maka nanti H-nya akan berubah. Ya. Si H-nya akan berubah kalau B-nya dipindahkan. Ya. Kalau dipindahkan, maka si H ini akan berubah. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Ya kira-kira di sinilah gitu ya. Nah, maka apa namanya? Kalau B-nya dipindahkan, maka H-nya berubah dan titiknya adanya di sini. Ini titiknya tidak saya gambar karena kepenuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya ini B-nya dipindah ke sini gitu ya. Nah, nanti garis ini juga akan berpindah. Ya. Maka garis atau tali busurnya adanya di sini. Gitu ya. Tali busurnya akan di sini. Kalau kita pindah lagi misalnya, nah dengan mengambil apa namanya absisnya di sini gitu ya. Nah, ini kan H-nya berubah lagi nih. H-nya berubah lagi. Dan posisi B ada di mana? Posisi B sekarang adanya di sini. Tali busurnya di mana? Tali busurnya ini gitu ya. Terus aja dipindah-pindahkan B-nya semakin dekat ke A gitu ya. Semakin maka nanti akan didapatkan tali busur ya gitu ya. Dan suatu saat dia akan menjadi garis singgung. Gitu ya. Dia akan menjadi garis singgung. Nah, gitu. Oke, saya ulangi ya. Jadi misalnya ada titik A dan B, A-nya tetap, B-nya bisa dipindah-pindahkan. Gitu ya. Si B-nya kita pindahkan ke sini misalnya. Ya. Maka nanti si garis ini adanya di sini sekarang karena B-nya pindah gitu ya. Berikutnya pindahkan lagi ke sini. Garisnya pindah lagi ke sini. Dan seterusnya, maka nanti ya, akan diperoleh sebuah garis, sebut saja namanya L, yang disebut sebagai garis singgung. Nah, di sini jelaslah bahwa garis singgung ini ya, ini bisa dihitung kalau H-nya mendekati 0. Perhatikan di sini, kalau B-nya kita pindah-pindahkan, kan H-nya makin kecil nih. Nah, semakin dekat maka dia akan semakin mendekati 0 gitu. Nah, garis L merupakan garis singgung di titik A. Kemiringan gradien garis singgung L tadi adalah sekali lagi dapat diperoleh apabila H-nya mendekati 0, maka M itu adalah F aksen A sama dengan limit M AB ini H-nya mendekati 0. Nah, gitu ya. Atau kalau dibalik, jadi kalau H-nya mendekati 0, kalau H-nya mendekati 0, maka hitungan gradien ini bisa dihitung dengan limit. Limit FA tambah H dikurang FA dibagi H. Dan ini adalah definisi daripada turunan pertama. Gitu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah, ngomong mulu ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, jadi ringkasnya beginilah sekarang ya. Untuk mencari gradien garis singgung di titik
titik A yang koordinatnya A, FA, maka kita hitung turunan pertamanya untuk X-nya sama dengan A. Kenapa bisa begitu? Karena dia itu adalah limit sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini adalah persamaan garis dengan gradien M melalui titik X1, Y1. Ini kelas 8 berarti ya. Jadi persamaan garis singgungnya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dengan M-nya gradiennya itu adalah F aksen X1. Kalau ditulis dengan notasi Leibniz, berarti dy dx indeksnya X sama dengan X1. Itu kesimpulannya. Kemudian ada juga selain garis singgung itu yang dinamakan sebagai garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Maka persamaannya adalah Y kurang Y1 sama dengan negatif 1 per M kali X kurang X1. Kalau persamaan garis singgungnya ini, ngitung gradiennya ini, kalau garis normal, ini, gitu ya. Oh, si Bapak nunjuk naon, Pak? Oke. Ada catatan katanya, pengertian dua garis sejajar dan tegak lurus seringkali muncul dalam persamaan garis singgung. Yang pertama adalah, misalnya ada garis G, persamaannya Y sama dengan M1X ditambah C1. Sejajar garis H, persamaannya Y sama dengan M2X ditambah C2, maka M1-nya sama dengan M2. Gitu ya. Atau dengan kata lain, dua buah garis sejajar, maka gradiennya sama. Gitu. Jelas dong ya, coba kamu bayangkan ada dua buah garis, ya, ada dua buah garis sejajar, itu pasti kemiringannya sama. Gitu. Jadi kalau sejajar, gradiennya sama. Ini garis G gradiennya M1, H gradiennya M2. Sejajar, kemiringannya harus sama. Gitu. Kemudian yang kedua, yaitu garis G dan H ini tegak lurus. Maka kalau tegak lurus, hasil kali gradiennya itu sama dengan negatif 1. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Gitu. Terkait dengan catatan ini, perhatikan di sini. Garis singgung itu gradiennya M. Garis normal katanya adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Maka gradien dari garis normal ini, apabila dikalikan dengan M, itu hasilnya harus negatif 1. Dan tentulah harus negatif 1 per M. Gitu. Ini hubungannya gitu ya. Itu adalah pengertian dua garis sejajar dan tegak lurus yang katanya sering muncul gitu ya. Kalau dua garis sejajar gradiennya sama, atau bisa juga dibalik, kalau garis gradiennya sama berarti dua garis itu sejajar. Kalau hasil kali gradiennya negatif 1 berarti tegak lurus. Ada pertanyaan sampai sini?
Coba saya tanya, kalau garis gradiennya lebih dari 0. Garis gradiennya lebih dari 0 ya. Apa yang kamu ketahui tentang garis itu? Gradiennya positif, Pak. Iya, positif lebih dari 0. Berarti garisnya seperti apa itu? Naik gitu. Naik. Naik. Kalau naik itu bisa dari kiri ke kanan, ya. Dari kiri ke arah kanan, bisa juga dari kanan ke kiri garisnya. Kiri ke kanan, Pak. Kiri ke kanan. Iya. Oh, atau saya gambar ya. Atau saya gambar di sini, mumpung ada tempat yang kosong ini. Sedikit. Misalnya di sini. Ini ya garisnya. Gitu ya. Nah, ini gradiennya positif kah? Positif. Lebih dari 0. Kalau begini gradiennya berapa? Kurang dari 0. Jadi kalau garisnya miring, kalau apa namanya keceplosan. Jadi kalau gradiennya lebih dari 0, berarti dia miringnya ke kanan. Gitu ya. Miringnya ke kanan. Kalau kurang dari 0, berarti miringnya ke kiri. Kalau dia apa namanya horizontal, vertikal begini ya, lurus saja gini ya. Nah, itu gradiennya berapa? Tahi enggak Pak kayak? Hah? Tahi enggak? Iya. 0 nggak sih? Gak punya 0 Pak. 0 Iya. nggak? M sama dengan 0. Sejajar. Sejajar dengan Y kan ya? Ya. Kalau ini berarti tidak didefinisikan. Ini tidak didefinisikan. Kalau dia vertikal mendatar begini, ya, saya mau nyontek yang ini malah nggak lurus juga ini. Nah, ini yang mendatar lah ya gitu. Nah, ini gradiennya 0. Gitu. Ingat kalau gradien itu kan mulainya Y2 dikurangi Y1 gitu kan. Kalau yang ini kalau garisnya mendatar seperti ini, berarti Y-nya sama di setiap titik. Y-nya sama. Berarti ketika kita ambil Y2 dikurangi Y1, karena Y-nya sama untuk setiap titik, berarti hasilnya 0. Nah, jadi itu adalah hal-hal terkait dengan garis. Jadi kalau dia miring ke kanan, berarti itu positif. Gitu, ya. Di kiri negatif, seperti itu. Ya, oke. Berikutnya apa lagi ya? Contoh paling. Iya benar. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan 2X dikurang Pi per 6. Di X sama dengan Pi per 2. Tentukan gradiennya. Nah, tadi di depan kita sudah mengetahui bahwa tafsiran geometris dari turunan pertama itu adalah gradien. Jadi untuk mencari gradiennya, maka kita cari turunan pertamanya. Gitu. Ya. Apa kira-kira turunan pertamanya? 2X.
dikurang V per 6. Ya, yang lain? Yalah, tadi sudah. Terus ada Faiz. Faiz kali ya? Faiz. Tapi kurang terdengar. Yang lainnya silakan. Turunan pertama dari sin 2x dikurangi pi per 6. Ya, kalau bentuk ini berarti cari dulu turunan sinnya, berarti cos. Sudutnya jangan diapa-apain. Turunkan sudutnya, berarti 2. Pindahin ke depan, 2. Kayaknya begitu. Ya. Ini saya pakai notasinya Leibniz gitu ya. Terus terang saya nulisnya emang dia agak kurang praktis gitu ya, tapi saya sukanya karena ada X di sini ya. Jadi turunan terhadap X, oh berarti yang diturunkannya itu X gitu. Kalau oke, ini sudah dapat turunannya. Kemudian kita cari nilainya dengan substitusi X sama dengan pi per 2 ini. Gradien garis singgung M adalah M sama dengan dy dx, untuk X-nya sama dengan pi per 2. Kita substitusikan pi per 2-nya ke sini. Berarti dapatnya 2 cos 2 kali pi per 2 dikurangi pi per 6. Berarti dapatnya 2 cos pi dikurangi pi per 6. Berarti ini negatif 2 cos pi per 6. Gitu ya. Sekarang cos pi per 6-nya berapa ya? 30, Cos Pak. pi per 6. 30. Gede amat. Cos pi per 6 berapa? Atau boleh juga cos pi per 6 itu sama dengan apa? Gitu. Setengah akar 3. Cos pi per 6 itu sama dengan apa? Ya. Jadi cos pi per 6 ini setara dengan cos 3 gitu ya. Nah, tadi ada yang bilang cos pi per 6 itu sama dengan 30 gitu ya. Saya langsung nyeletuk, maaf tadi gede amat gitu ya. Karena cos itu kan maksimumnya 1 gitu. Tapi mungkin maksudnya cos pi per 6 itu sama dengan cos 30 derajat. Gitu. Nah, cos 30 derajat sudah dijawab sama Dela, tengah akar 3. Gitu. Setengah akar 3. Jadi kita tulis negatif 2 kali setengah akar 3. Jadi negatif akar 3. Nah, ini contoh yang pertama. Silakan kalau ada yang mau tanya.
Ya, udah jelas semua? Coba saya checklist satu persatu ya. Nah, kalau yang ini jelas ya? Yang ini jelas ya? Jelas nggak? Jelas, jelas Pak. Yang ini jelas ya? Jelas. Kok bisa jelas? Jelasnya dari mana? Dari soalnya, Pak. Ya, itu kan soalnya Pak ya, Bu ya. Itu kan soalnya Pak sama. Iya berarti benar gitu ya. Nah, terus ini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan ini bentuknya adalah sin U. Gitu. Rumusnya berarti cos U kali U aksen. U aksennya pindah ke depan gitu. Oke, jelas ke sini. Ini teknik nulisnya saja gitu ya. Kalau kamu nggak mau pakai Leibniz, kamu juga boleh pakai notasi aksen. M sama dengan F aksen pi per 2. Gitu. Ya. Kemudian masukkan. Ya. Ini jelas ya? Substitusi. Ya. Substitusi di sini X-nya sama dengan pi per 2. Terus ke sini jelas ya? Tinggal kalikan dulu 2 pi per 2-nya. Nah, ini coret aja ini. Karena ini dikalikan 2 kali, kemudian dibagi 2. Jadi dapatnya ini jelas. Terus 2 cos pi dikurangi pi per 6, itu jadinya cos pi per 6 kan? Jelas sampai situ? Coba kalau memang jelas ya, kalau memang jelas, coba jelaskan khususnya ke saya, umumnya kalau ada yang belum jelas gitu. Gimana caranya ini kok bisa dapat jadi negatif 2 cos pi per 6? Nah, coba jelaskan. Soalnya V minus V per 6 hasilnya 5 V per 6 ada di kuadran ketiga. Ada di kuadran ketiga, ya benar. Ada di kuadran kedua deh kayaknya. Di kuadran kedua, Pak. Jadi negatif. Ya, terus kalau di kuadran kedua, kenapa kalau di kuadran kedua Nilai cosnya negatif. nilai cosnya negatif? Oke, berarti kan yang ini udah kejawab nih. Ya, lanjut ya Pak Is ya. Nah, yang lain dengerin dulu. Nah, nanti kalau misalnya itu, nah ini udah kejawab ya. Nah, jadi munculnya tanda negatif ini karena dia di kuadran 2. Gitu ya. Gitu. Terus cos pi per 6-nya dari mana? Senilai sama 5 V per 6 kalau di kuadran 2. Senilai. Ya senilai. Ya senilai. Jadi ringkasnya gini. Ringkasnya gini, kalau misalnya logikanya Pak Is gitu ya, logikanya Pak Is. Nah, ini sebenarnya cos 5 pi per 6. Gitu ya. 5 pi per 6. 5 pi per 6 itu
ada di kuadran kedua. Gitu ya. Berarti tandanya negatif, sama dengan cos pi per 6 gitu. Itu logikanya Pak Is. Ada yang lain yang bisa jelaskan? Lingkarannya udah muter 2 kali, sisa V1. Ya. Lingkarannya 2 kali. Maksudnya 2. Iya, 2 iya betul. Ya 2 pi ya. Oke. Ya, coba saya. Nah, ini kalau mau dipakai si pulpennya suka ngadat, kesebelen kan? Pernah ketemu dengan rumus model begini nggak nih? Sinus pi dikurangi alfa sama dengan alfa. Alfa, Pak. Sama dengan? Alfa. Sinus alfa. Sama dengan alfa. Sinus alfa. Sinus alfa. Iya, sinus alfa. Nah, ini sama dengan sinus alfa ini. Gitu. Ini adalah sudut berelasi antara sudut lancip alfa dengan sudut di kuadran kedua. Ya. Atau relasi sudut alfa dengan pi kurang alfa. Nah, ini biasanya rumus ini digunakan untuk kuadran kedua. Gitu. Nah, nanti ada juga yang apa namanya plus gitu ya. Di sininya plus gitu. Nah, ada juga yang plus di sini. Gitu. Nah, kalau ini jadi apa? Jadi minus sinus alfa. Soalnya di kuadran ketiga. Ini kuadran 3 gitu ya. Nah, terus masih yang di kuadran 2, yang di kuadran 2 itu adanya gini. Untuk yang di kuadran 2 ya, maka bisa kita tulis sebagai pi dikurangi alfa. Maka ini rumusnya adalah tadi negatif cos alfa. Gitu. Betul kan? Jadi kalau kuadran 2 kita bisa pakai pi dikurangi alfa atau 180 kurang alfa. Kalau kuadran 3 180 pi atau pi ditambah alfa. Kalau kuadran 4 2 pi dikurang alfa gitu. Sedangkan tandanya mengikuti kuadrannya kayak Pak Is tadi gitu. Nah, gitu ya. Nah, berdasarkan inilah ya. Nah, berdasarkan ini maka saya tidak menuliskan ini menjadi 2 cos 5 pi per 6. Enggak, karena ini bentuknya udah bagus. Udah bagus seperti ini kan? Gitu. Ya. Jadi di sini saya tidak tulis 2 cos 5 pi per 6 gitu, ya. Tidak ditulis karena bentuknya sudah bagus seperti ini gitu, ya. Kalau kita tulis 2 cos 5 pi per 6 gitu ya, itu nanti harus jadi ini lagi gitu. Harus jadi ini lagi gitu, ya. Karena saya yakin itu yang kamu hafal itu tidak sampai 5 pi per 6, nggak bakal nyampe gitu ya. Mungkin adalah 1, 2, 3, 10 lah gitu ya. Jadi ini ya.
Nah, kemudian baru masuk sini. Ya. Maka dapatnya adalah negatif akar 3. Kamu jangan diam-diam aja ya. Jadi gradien garis singgung kurva adalah negatif akar 3. Negatif akar 3. Ini adalah gradien garis singgung kurva di X sama dengan 2. Di titik yang absisnya 2. Gitu. Oke, jelas ya? Paling tidak saya sekarang agak pede gitu menyebut jelasnya. Ya. Ditanya berulang-ulang, diem aja gitu ya. Itu ya apa namanya, kalau nggak ngerti jangan dipiara gitu. Ya. Berikutnya nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tangen X di titik berabsis X sama dengan pi per 3. Kurvanya trigonometri mulu, Pak. Iya, karena ini trigonometri. Ya, kalau yang aljabar itu ya bisa saja gitu ya. Tapi di sini kan judulnya tentang trigonometri. Maksudnya kurva-kurva trigonometri, tangen, sin, cos, kosekan barangkali gitu ya. Oke. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Ya. Oke. Nah, di sini pada dasarnya kita akan menentukan persamaan garis. Menentukan persamaan garis yang kemudian garis yang dimaksud adalah harus garis singgung dan garis normal. Kita pikirkan dulu untuk menentukan persamaan garis secara umum. Kan membuat persamaan garis butuh apa saja? Gradien X sama Y. Gradien X sama Enggak Y. apa, gradien nilai X sama nilai Y. Iya. Iya, ya. Tapi itu ya betul ya, betul. Itu adalah bukan jawaban umum sebetulnya itu. Tapi benar juga sih gitu ya. Pada akhirnya begitu. Itu kita harus tahu gradien sama Y-nya. Gitu. Ini mah untuk menjawab soal ini gitu ya. Menjawab soal ini. Nah, jadi maksud saya itu, ya terima kasih udah jawab. Itu ada beberapa unsur yang harus diketahui. Pertama, ada 2 buah titik. Nah, itu pasti kita bisa buat persamaan garisnya. Ada 2 buah titik. Ya. Kalau 3 titik bisa nggak bikin garis? Kalau ada 3 titik. Kalau 2, pasti bisa. Bisa, Pak. Kan minimal 2. Kalau 3 titik bisa nggak kita bikin garis? Hah? Minimal 2. Berarti 3 bisa gitu ya? Bisa, Pak. Iya, berarti 3 bisa ya? Iya, Kalau Pak. 1 titik bisa nggak kita bikin garis? Nggak bisa, Pak. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Soalnya nggak ada yang bisa dihubungin. Ya, jadi gini,
Kalau ada satu titik, ya, kalau ada satu titik, kita bisa saja membuat garis ya, membuat garis gitu ya. Bukan persamaannya ya, membuat garis. Tinggal ambil aja mistar, penggaris. Kita bikin garis, set, gitu ya. Jadi itu garis. Otomatis ada dong persamaannya nanti. Tapi itu belum tentu garisnya begitu untuk orang lain gitu ya. Jadi kalau ada sebuah titik ya, kalau ada sebuah titik, pakai yang mana sih saya jadi keder? Pulpen ya. Nah, misalnya ada titik di sini ya. Nah, ada titik di sini. Nah, kemudian kita bisa saja tempelkan penggaris, nanti dapat garisnya gini. Anggap aja lurus ya. Nah, ini titiknya di sini. Nah, ini Pak Is mungkin gambar garisnya begini. Kalau yang lain belum tentu, mungkin aja begini. Ya. Lewat titik yang sama ya gitu. Nah, jadi secara praktek bisa dibuatkan garis, tapi garisnya berbeda-beda. Lalu mana yang dimaksud dengan garis yang melalui sebuah titik itu? Tidak bisa ditentukan. Maka disimpulkan kalau melalui satu titik itu tidak bisa dibuat sebuah garis. Itu maksudnya karena garisnya tidak unik gitu ya. Sekarang kemudian ada lagi titik di sini, kita hubungkan di sini. Maka apabila diberikan dua buah titik seperti ini, setiap orang yang disuruh menggambar yang melalui dua titik ini pasti gambar garisnya sama. Dikatakan bahwa melalui dua buah titik itu dapat dibuat sebuah garis. Kesimpulannya bisa. Kalau 3, 1, 2, garisnya ketiga di sini. 3. Garisnya gimana? Itu ya. Apa garisnya begini? Kan bukan garis gitu. Jadi di sini 3 titik tidak mendapatkan garis. Oh iya Pak, Bapak kan ngambilnya di situ. Coba kalau di situ Pak, misalnya gini, kan dapat Pak garisnya. Iya, gitu. Maka kalau 3 titik itu belum tentu didapatkan sebuah garis. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mau membuat garis, itu harus diketahui 2 buah titik. Jadi bisa kalau ada 2 buah titik. Ya. Yang kedua, itu ada gradien dan sebuah titik. Ya. Jadi ada gradiennya, ada titiknya. Itu bisa. Gitu. Ya. Terus apa lagi ya? 2 titik, kemudian 1 titik dan dengan gradien. Ya. Itu berarti kalau mau gambar garis. Nah sekarang, dengan memahami itu, nah di sini berarti kita harus cari gradiennya. Pertama, karena butuh gradien. Ya. Kan di sini nggak ada titik di sini. Kita sudah tahu turunan pertamanya. Berarti ini bisa dicari gradiennya. Kemudian titik, ya, titik di sini belum ada titik. Yang ada itu adalah absis X-nya. Supaya mendapat titik, berarti harus dicari ordinatnya, Y-nya. Nah, itu yang dijawab oleh Pak Is tadi. Jadi khusus untuk soal ini, berarti harus dicari dulu M-nya dan ordinatnya. Gitu, ya. Y-nya seperti kata Pak Is tadi. Tapi secara umum untuk membuat persamaan garis itu butuh 2 buah titik. Kemudian kemungkinan yang lain itu adalah sebuah titik dan
gradien. Oke, berarti penyelesaiannya bolehlah pertama kita tentukan titik singgungnya dulu. Nah, gitu ya. Tentukan titik singgungnya dulu. Berarti kita cari Y-nya, kata Pak Is tadi. Absisnya ini kita misalkan X1, ya, itu pi per 3 di sini. Kemudian cari Y-nya. Gimana cara cari Y-nya? Kita substitusikan X1 ke kurva, gitu ya. Substitusikan ke kurva. Ini dalam rangka mencari ordinat, yaitu Y1 sama dengan tangen pi per 3. Pi per 3 itu adalah 60 derajat. 60 derajat itu sudut istimewa. Berarti udah hafal dong akar 3 gitu ya. Jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan titik singgung, yaitu pi per 3, akar 3. Titik sudah dapat, berarti tinggal gradiennya. Cari gradiennya dengan turunan pertama. Katanya turunan tangan itu sekan kuadrat. Hitung. Dengan substitusi pi per 3 ke sekan kuadrat X. Kemudian, kalau sekan saya nggak hafal biasanya. Nggak hafal. Gitu. Karena saya hafalnya itu sin cos tangan. Jadi ini harus dikembalikan. Sekan itu berarti 1 dibagi cos dan seterusnya. Ternyata hitungannya adalah 2 pangkat 2. Jadi sekan pi per 3 itu ternyata adalah 2. Berarti hasilnya 4. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan sebuah titik dan gradien. Ini adalah syarat cukup untuk membentuk persamaan garis. Persamaan garis. Karena garisnya melalui apa yang dinamakan sebagai titik singgung, maka namanya garis singgung. Gitu. Ya udah tinggal masukin aja. Ke mana? Ke Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Udah tinggal masukin aja. Nah, Y kurang akar 3 dikurangi 4 kali. Ini gimana dapetinnya nih? Dikali 3 kayaknya ya. Nah, ini kita 3. Kita kalikan 3, maka dapatnya ini 3Y. Ini 3 akar 3. Kemudian yang ini kali 3 berarti 12, kalikan X 12X. Kemudian 12-nya kalikan pi per 3 berarti pi per 4. Kemudian kalau dinolkan ruas kanannya, maka nanti dapatnya adalah 3Y dikurangi 12X dikurang 3 akar 3 tambah pi. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Berikutnya garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap ini. Tapi tadi sudah diberikan rumusnya, jadi bisa dipakai langsung. Yaitu Y kurang Y1, M-nya tinggal masukkan. Gitu ya. Tadi M-nya 4 ya. Ini, negatif 1/4. Kalikan dengan 12. Pembilang ruas kiri kanannya kalikan dengan 12, jadi dapatnya. Kesimpulannya, jadi persamaan garis singgung kurva adalah 3Y dikurang 12X dikurang 3 akar 3 tambah 4pi sama dengan 0. Normalnya adalah 12Y ditambah 3X dikurang 12. Ya. Ini adalah contoh yang kedua.
Ya. Ya, kurang lebih seperti itu bahasannya untuk kemiringan garis singgung atau gradien garis singgung. Kesimpulannya adalah untuk menentukan persamaan untuk apa ya? Tafsiran geometri dari turunan itu adalah gradien garis singgung. Gradien garis singgung. Jadi apabila diberikan sebuah persamaan kurva, maka gradiennya bisa dihitung melalui turunan pertama. Demikian saja. Waktu sudah menunjukkan 9.35. Jadi waktu istirahatnya sudah terambil